Sebagai seorang rohaniwan gereja, saya pernah mengalami suatu titik jenuh, di mana pelayanan bukan merupakan satu sukacita rohani, tetapi lebih hanya sebatas menjalankan tugas sebagai rohaniwan gereja. Bangun jam 4 pagi, menyiapkan gereja untuk doa pagi. Jam 7 harus sudah berangkat ke kantor. Jam 9 visitasi ke rumah jemaat. Jam 14 balik ke kantor. Jam 4 sore harus sudah standby di gereja mempersiapkan ibadah sore. Sampai jam 19 atau jam 7 malam. Sesudahnya masih harus melayani konseling dengan jemaat terkadang. Pulang ke konsistori sekitar jam 10 malam atau jam 11 malam seringnya. Dengan badan sudah capek, dan itu dijalani dari hari Selasa sampai Minggu. Hanya Senin agak longgar di mana kegiatan pagi diliburkan. Sulit untuk bersaat teduh pribadi dengan Tuhan. Pelayanan gereja hanya sekedarnya saja, sambil lalu rutinitas, yang penting menjalankan tugas. Akhirnya saya memutuskan keluar dari rutinitas semacam itu. Berusaha untuk mendekatkan diri, berusaha untuk lebih mengenal Tuhan dengan gaya sendiri. Menyampaikan khotbah tanpa khawatir menyinggung jemaat berkategori penguasa gereja. Dan terlebih lagi, banyak meluangkan waktu untuk melakukan saat teduh dengan gaya saya, dengan hanya saya dan Tuhan yang saya cintai. Disitulah saya menemukan kembali cinta saya kepada Tuhan. Disitulah saya menemukan kembali cinta saya kepada Yesus, kekasih hati saya. Menikmati hidup bersamanya tanpa rutinitas yang mengganggu keintiman saya dengannya, dengan Yesus Kristus. Seperti pengkhotbah bilang, "Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi pelayan Tuhan itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan di gereja, itu kebanggaan tersendiri. Banyak orang berusaha untuk menunjukkan keahliannya. Banyak orang berusaha untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang hebat, mampu menunjukkan talentanya. Supaya apa? Dia mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan. Bagi banyak jemaat, melayani Tuhan di mimbar adalah satu kebanggaan. Mereka bangga, dan itu ditujukan kepada jemaat yang lain bahwa mereka adalah melayani, pelayan. Mereka punya kekuasaan di gereja. Banyak orang berlomba-lomba memberikan sesuatu kepada hamba Tuhan, kepada gembala, agar mereka lebih dicintai, lebih didekati, omongannya lebih didengar. Mereka pikir dengan menyuap hamba Tuhan, atau mungkin menyuap Tuhan, mereka pikir mereka bisa mendapatkan satu kebanggaan tersendiri. Mereka mendapatkan nama di hadapan jemaat. Tetapi seringkali mereka lupa esensi melayani Tuhan. Bukan untuk menyenangkan manusia. Melayani Tuhan adalah melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Tetapi seringkali hamba Tuhan, anak Tuhan, jemaat Tuhan terjebak dalam pola pikir menyenangkan jemaat alih-alih untuk melayani Tuhan. Mereka pikir dengan melayani Tuhan, mereka mendapatkan nama di jemaat, di hadapan jemaat. Ini adalah pola pikir yang salah. Melayani Tuhan bukan untuk mendapatkan nama di hadapan jemaat, bukan untuk mendapatkan kebanggaan pribadi. Seharusnya ketika kita melayani Tuhan, yang ada dalam pemikiran kita, yang ada di dalam hidup kita, hati kita, adalah untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi anak Tuhan itu gampang-gampang sulit. Menjadi anak Tuhan itu ya mudah, ya sulit. Tetapi jika kita melakukannya dengan cinta, dengan penuh cinta kita kepada Tuhan, kita melakukannya hanya untuk kemuliaan Tuhan, itu akan membuat kita bersuka cita
dalam menjalaninya. Tidak akan ada kejenuhan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu hanya untuk kebanggaan pribadi kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu hanya untuk menyenangkan jemaat, hanya untuk menyenangkan hamba Tuhan, hanya untuk mendapatkan nama di hadapan hamba Tuhan, di hadapan gembala. Kalau kekristenan dipenuhi orang-orang yang melayani Tuhan bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memuliakan Tuhan. Kalau gereja dipenuhi orang-orang yang ingin melayani hanya supaya mendapatkan nama, maka tidak akan lama lagi gereja akan kehilangan sentuhan ilahinya. Gereja akan kehilangan kasih ilahinya. Dan keruntuhan gereja tinggal menunggu waktu. Bapak Ibu, harusnya kita melayani Tuhan itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Kita melayani Tuhan hanya untuk nama Tuhan semakin tinggi, untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Hanya itu. Salib yang harus kita kabarkan, salib yang harus kita beritakan. Jangan sampai kejenuhan itu melanda kita. Jangan sampai kejenuhan dalam melayani Tuhan itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Ambil saat teduh pribadi. Ambil saat teduh di mana kita bisa untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, mendengarkan suara ilahi. Jangan sampai karena terlalu banyak yang kita keluarkan, jangan sampai terlalu banyak yang kita omongkan, maka kita kesulitan untuk mendengarkan suara ilahi. Maka kita kesulitan untuk mendengarkan apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang dikehendaki Tuhan supaya hidup kita lebih berkenan kepadanya. Menikmati pelayanan bersama Tuhan itu berbeda rasanya ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan hati kita dibandingkan dengan saat kita melayani Tuhan karena ingin dianggap hebat oleh jemaat, ingin dianggap hebat oleh orang lain. Jangan sampai motivasi yang salah membuat kita semakin jauh dari hadirat Tuhan. Jangan sampai motivasi yang salah membuat kita jauh dari memuliakan Tuhan. Kekristenan harus dipenuhi orang-orang yang mencintai Tuhan dengan lebih. Kekristenan harus dipenuhi dengan orang-orang yang melayani Tuhan hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mengagungkan diri sendiri, bukan untuk supaya dirinya dikagumi oleh orang. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saat hari ini saya ingin menantang, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang mendengar apa yang saya katakan ini untuk introspeksi diri. Apakah kita datang ke gereja untuk kebanggaan diri? Apakah kita datang ke gereja hanya untuk membanggakan diri kita? Orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang penuh kuasa, orang yang punya penampilan menarik, cantik, ganteng mungkin. Tetapi kita lupa bahwa yang terpenting dari segalanya adalah memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang kita kabarkan dalam hidup kita, yang kita layani adalah melayani Tuhan. Salib Tuhan yang harus nomor satukan. Salib Tuhan yang harus dimuliakan. Salib Tuhan itu yang harus dikabarkan tiap hari lepas tiap hari. Kabar kesukaan, Injil. Kalau kita tidak bisa membuat orang-orang yang mendengar apa yang kita katakan sukacita, buat apa pelayanan kita? Tidak ada gunanya. Dan itu akan membawa satu kejenuhan lebih dalam, jatuh lebih dalam lagi. Itu akan sia-sia, seperti usaha menjaring angin. Tetapi jika kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, yang kita lakukan itu adalah suatu usaha yang menjaring angin, usaha menjaring angin yang menimbulkan berkat. Menjaring angin bukanlah satu perbuatan sia-sia, tetapi menjaring angin adalah suatu perbuatan penuh berkat, menjaring berkat dari Tuhan. Dan itu hanya dapat kita lakukan hanya pada saat kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh hati, jiwa, dan raga kita, dan pemikiran kita. Kita melayani Tuhan dengan sepenuh hidup kita. Saat itulah ibarat menjaring angin yang penuh berkat. Angin itu akan mengalir terus, berkat itu akan mengalir terus setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita, tidak akan pernah habis.
Berkat itu akan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Itu jika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu saja yang harus kita lakukan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pengkhotbah tahu perbedaan. Menjaring angin yang sia-sia dan menjaring angin untuk Tuhan yang penuh berkat. Ada di manakah Bapak Ibu pada saat ini posisinya? Bapak Ibu melayani Tuhan hanya untuk kebanggaan pribadi yang berarti itu untuk menjaring angin yang sia-sia? Ataukah Bapak Ibu ada di posisi melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan yang berarti itu merupakan perbuatan menjaring angin yang penuh berkat dari Tuhan? Membuat angin itu menopang hidup kita. Membuat angin yang penuh berkat itu mendukung hidup kita untuk melayani Tuhan lebih dan lebih, akhirnya sampai kesudahan zaman. Hidup yang diberkati Tuhan adalah hidup yang penuh sukacita. Hidup yang penuh berkat melimpah dari Tuhan adalah hidup yang dijalani bersama dengan Tuhan sampai kesudahan zaman. Seturut kehendak Tuhan, seturut apa yang dimaui Tuhan, nurut sama Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Melayani Tuhan, seturut kehendak Tuhan, maka hidupmu tidak akan pernah sia-sia. Amin firman Tuhan. Kekuatan Tuhan bersama dengan kita sampai kesudahan zaman.